Sejarah kerajaan Yunani adalah kisah tentang peradaban yang menjadi salah satu fondasi utama budaya Barat. Di daerah Yunani inilah kebudayaan Eropa pertama kali muncul, dimulai dengan peradaban Cikladik di Kepulauan Laut Aegea sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, peradaban Minoan di Pulau Kreta sekitar tahun 2700 sampai dengan 1500 sebelum Masehi dan peradaban Mycenaean Grek di tanah utama Yunani pada tahun 1900 sampai dengan 1100 sebelum Masehi. Periode antara tahun 1200 sampai dengan 800 sebelum Masehi dikenal sebagai Greek Dark Ages, atau masa kegelapan Yunani, diperkirakan setelah serangan orang-orang Doria, yang mengakhiri zaman Mycenae. Dua karya sastra Yunani terkenal, Iliad dan Odyssey karya Homer, ditulis dalam zaman ini. Di akhir zaman kegelapan Yunani, muncul berbagai negara-negara kecil, atau polis dengan kota negara di seluruh semenanjung Yunani sampai ke pantai Laut Hitam, Yunani besar yaitu di Italia Selatan dan Anatolia, di Asia Kecil, atau Asia Minor, seperti Athena, Sparta, dan Korintus, dan polis atau kota-kota lain yang memiliki pemerintahannya sendiri. Masa inilah Yunani mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi dengan perkembangan budaya yang pesat, seperti bukti-bukti peninggalan arsitektur, drama, ilmu dan filsafat, yang dipelihara dalam lingkungan demokrasi. Namun, karena mereka bukan satu kesatuan, sering terjadi konflik antara negara-negara kecil, atau polis di wilayah kekuasaan Yunani. Raja-raja terkenal yang membuat sejarah bagi kerajaan Yunani pada masanya seperti Minos Raja Minoa, seorang figur legendaris yang dikaitkan dengan kebudayaan Minoa di Kreta. Dikenal melalui mitos dan legenda seperti Minotaur dan Labirin. Agamemnon Raja Mykenae, raja legendaris yang memimpin pasukan Yunani dalam Perang Troya. Dikenal dari epos Homeros, Iliad. Leonidas Raja Sparta. Raja Leonidas memimpin 300 prajurit Spartan dalam pertempuran Thermopylae melawan kerajaan Persia dengan ribuan tentaranya pada tahun 480 sebelum Masehi. Perang ini sering diabadikan dalam berbagai cerita heroik tentang keberanian dan pengorbanan. Philip II Raja Makedonia, ayah dari Alexander Agung. Raja Philip II mampu menyatukan Yunani melalui kekuatan militer dan diplomasi. Alexander Agung Raja Makedonia yang sering dijuluki sang penakluk yang masyhur. Raja Alexander Agung memperluas kekaisaran Makedonia ke Persia, Mesir, dan sebagian India. Dianggap sebagai salah satu pemimpin militer terbesar sepanjang masa. Sebelum Yunani menjadi satu kesatuan, terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil, atau polis-polis seperti Perang Peloponnesos pada tahun 431 sampai dengan 404 sebelum Masehi. Perang Peloponnesos adalah perang besar antara Liga Delos yang dipimpin oleh Athena dan Liga Peloponnesos yang dipimpin oleh Sparta. Perang ini berlangsung selama hampir 30 tahun dan mengakibatkan kehancuran ekonomi dan sosial di seluruh Yunani. Perang ini dimenangkan oleh Sparta yang melemahkan Athena secara signifikan, tetapi Sparta sendiri juga tidak mampu mempertahankan kekuatannya dalam jangka panjang. Konflik ini menyebabkan perpecahan dan melemahnya polis-polis di wilayah kerajaan Yunani yang dengan sendirinya membuka jalan bagi dominasi di luar kerajaan Yunani untuk menguasainya, seperti kerajaan Persia atau Achaemenid Empire yang menguasai wilayah itu pada tahun 500 sebelum Masehi. Selanjutnya terjadi Perang Chaeronea pada tahun 338 sebelum Masehi, di mana Raja Philip II dari Makedonia berhasil memenangkan peperangan ini dengan mengalahkan aliansi polis-polis Yunani dan memperkuat kekuasaannya. Setelah kemenangannya, Raja Philip II berhasil menguasai seluruh wilayah Yunani dan membentuk Liga Korintus yang menggabungkan polis-polis Yunani di bawah kekuasaan Makedonia. Setelah Raja Philip II meninggal, Alexander Agung anaknya menggantikannya dan melanjutkan ekspansi besar-besaran yang mengakibatkan pembentukan kekaisaran yang luas seperti penaklukan Asia Kecil pada tahun 334 sebelum Masehi. Setelah mengamankan kekuasaannya di Makedonia dan Yunani, Alexander memulai kampanye militernya dengan menyeberangi Hellespont, Dardanelles, ke Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Ia memenangkan pertempuran Granikos melawan satrap Persia setempat, yang membuka jalan untuk penaklukan wilayah Asia Kecil. Pertempuran Issos pada tahun 333 sebelum Masehi terjadi saat Alexander Agung dan tentaranya menghadapi Darius III, Raja Persia, dalam pertempuran Issos di Kilikia. Meskipun pasukan Persia jauh lebih besar, strategi dan keberanian Alexander Agung membuahkan kemenangan besar.
Raja Darius melarikan diri, meninggalkan keluarganya yang ditangkap oleh Alexander Agung. Setelah memenangkan beberapa pertempuran di Levant, Alexander Agung memasuki Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi tanpa perlawanan berarti. Di sana, ia diterima sebagai pembebas dari kekuasaan Persia dan dinobatkan sebagai Firaun. Alexander Agung mendirikan kota Alexandria, yang kemudian menjadi salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno saat itu. Selanjutnya Alexander Agung kembali berperang dengan Raja Darius III dalam pertempuran Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan paling menentukan dalam kampanye perang Alexander Agung. Di dekat kota Gaugamela, sekarang di Irak, Alexander sekali lagi mengalahkan Raja Darius III meskipun dihadapkan pada pasukan yang lebih besar. Kemenangan ini menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Persia dan dinasti Achaemenida, serta memantapkan dominasi Alexander Agung di seluruh kekaisaran Persia. Setelah pertempuran Gaugamela, pada tahun 331 sampai dengan 330 sebelum Masehi, Alexander Agung dan tentaranya bergerak cepat untuk menguasai kota-kota besar Persia. Babylon dan Susa menyerah tanpa perlawanan besar, tetapi di Persepolis, Alexander membakar istana Persepolis yang megah itu sebagai simbol berakhirnya kekuasaan Persia. Aksi ini sering dianggap sebagai balas dendam atas pembakaran kota Athena oleh Persia pada masa lalu. Raja Persia Darius III melarikan diri ke timur setelah kekalahan di Perang Gaugamela, tetapi akhirnya dikhianati dan dibunuh oleh salah satu satrap atau gubernurnya, Bessus. Alexander Agung kemudian menangkap Bessus dan menghukumnya sebagai pengkhianat kepada rajanya sendiri, karena telah mengakhiri dinasti Achaemenida. Raja Alexander Agung terus melanjutkan penaklukannya ke Asia Tengah dan India pada tahun 329 sampai dengan 326 sebelum Masehi, termasuk Baktria dan Sogdiana. Ia kemudian menyeberangi pegunungan Hindukus ke India, di mana ia memenangkan pertempuran Hidaspes melawan Raja Porus pada tahun 326 sebelum Masehi. Namun, karena kelelahan dan ketidakpuasan pasukannya, Alexander akhirnya memutuskan untuk kembali ke barat. Setelah kembali ke Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi, Raja Alexander Agung mulai merencanakan kampanye militer lebih lanjut, termasuk invasi ke Semenanjung Arab. Namun, pada bulan Juni tahun 323 sebelum Masehi, ia jatuh sakit dan meninggal pada usia yang masih muda yaitu di usia 32 tahun. Penyebab kematiannya masih menjadi bahan spekulasi dan teori-teorinya sampai hari ini, mulai dari keracunan hingga penyakit seperti malaria atau tifus. Kerajaan Yunani kuno memiliki wilayah yang luas, termasuk daratan utama Yunani, pulau-pulau di Laut Aegea, pantai barat Asia Kecil, sekarang bagian dari Turki, dan koloni di Italia Selatan, Sisilia, dan pantai Laut Hitam. Selain itu, kekuasaan Yunani mencapai puncaknya selama periode Raja Alexander Agung yang menaklukkan wilayah-wilayah yang membentang dari Yunani hingga Mesir dan sejauh India Barat Laut. Kerajaan Yunani juga dicatat dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Daniel, kira-kira 200 tahun sebelum zaman Raja Alexander Agung, Allah Elohim Yahweh, Allah Israel memberi penglihatan kepada Nabi Daniel untuk menulis tentang dominasi kekuatan-kekuatan kerajaan dunia saat itu dan di masa yang akan datang yang akan menguasai dunia. Allah Elohim Yahweh, Allah Israel juga memberikan petunjuk melalui mimpi kepada Nebukadnezar Raja Babel yang saat itu sedang berkuasa di puncak keemasan Babilonia. Mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 49 menjelaskan tentang Nebukadnezar Raja Babel dalam mimpinya melihat sebuah patung yang amat besar yang terbuat dari emas, perak, tembaga dan besi bercampur tanah liat yang menggambarkan mengenai kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa menguasai dunia seperti kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan kerajaan sorga yang disimbolkan dengan batu besar yang datang merubuhkan patung besar tersebut. Dan batu itu menjadi gunung yang akan memenuhi seluruh bumi. Dalam mimpi itu kerajaan Yunani adalah kerajaan ketiga yang digambarkan dalam patung itu dengan perut dan pinggangnya dari tembaga yang akan berkuasa atas kerajaan-kerajaan di dunia. Di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Menubuatkan mengenai kerajaan Yunani yang disimbolkan dengan kambing jantan yang akan maju berperang melawan domba jantan yang disimbolkan sebagai kerajaan Persia.
Di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 mengatakan, "Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia, dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit." Alkitab juga mencatat di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 20 sampai dengan 22 mengatakan, "Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti, 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu." Ini menjelaskan tentang kerajaan Yunani yang akan berkuasa namun runtuh dan terbagi menjadi 4 kerajaan yang menggantikannya. Sejarah dunia mencatat sesuai dengan nubuatan dalam kitab Daniel mengenai Alexander Agung yang terus melanjutkan ekspansi besar-besaran dan juga menaklukkan kerajaan Persia yang berkuasa saat itu, namun di puncak kekuasaannya ia sakit dan meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi yang mengakibatkan kekaisarannya terpecah menjadi 4 kerajaan yang diperintah oleh para jenderalnya atau disebut Diadohoi yang terdiri dari Kerajaan Ptolemaic di Mesir, Kerajaan Selatan. Raja Ptolemeus I Soter, menguasai Mesir dan mendirikan dinasti Ptolemik. Kekaisaran Seleukia di Persia, Kerajaan Timur. Raja Seleukos I Nikator, menguasai wilayah Mesopotamia, Persia, dan sebagian India, mendirikan Kekaisaran Seleukia. Kerajaan Pergamon di Asia Kecil, Kerajaan Utara. Raja Antigonos I Monophthalmos, atau biasa disebut Antigonos I Mata, mencoba menguasai seluruh kerajaan Alexander namun akhirnya terbunuh dalam pertempuran Ipsus pada tahun 301 sebelum Masehi. Kerajaan yang didirikannya di wilayah Asia Kecil dan Suriah kemudian diambil alih oleh kekuatan lainnya. Dan kerajaan Makedonia di Yunani, Kerajaan Barat. Lysimachos, menguasai wilayah Thrace, Asia Kecil bagian barat, dan sebagian Yunani. Setelah kematian Raja Alexander Agung inilah dimulai periode Helenistik karena kekaisarannya terpecah menjadi beberapa kerajaan Helenistik. Pada tahun 146 sebelum Masehi, Yunani sepenuhnya jatuh ke tangan Romawi setelah pertempuran Korinthos. Yunani kemudian dijadikan sebagai provinsi Romawi dan mengalami perubahan signifikan di bawah pemerintahan Romawi. Berikut adalah beberapa peninggalan terkenal dari kerajaan Yunani kuno. Kuil dan bangunan keagamaan Parthenon, Athena. Kuil yang didedikasikan untuk Dewi Athena, simbol keagungan arsitektur Yunani. Doric Erechtheion, Athena. Dikenal dengan Porch of the Chariatids, sebuah balkon dengan kolom berbentuk wanita. Kuil Apollo di Delphi. Pusat orakel dan keagamaan yang terkenal di Yunani kuno. Kuil Zeus di Olimpia. Situs Olimpiade kuno dan lokasi patung Zeus yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Teater. Teater Epidaurus. Teater dengan akustik yang luar biasa, masih digunakan untuk pertunjukan hingga saat ini. Teater Dionysus di Athena. Tempat berlangsungnya festival drama besar yang menghormati Dewa Dionysus. Agoran dan bangunan sipil. Agora Athena. Pusat politik, komersial, dan sosial, tempat berkumpulnya warga untuk berbisnis dan berdiskusi. Stoa of Attalos, Athena. Bangunan pasar yang panjang, dibangun oleh Raja Attalos II dari Pergamon. Stadion. Stadion Olimpia, tempat penyelenggaraan Olimpiade kuno, tempat pertandingan atletik yang terkenal. Patung dan relief. Patung Athena Parthenos. Patung raksasa Dewi Athena di Parthenon, karya Phidias, meskipun tidak ada yang tersisa dari aslinya. Patung Zeus di Olimpia. Salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, dibuat oleh Phidias.
Venus de Milo. Patung Dewi Aphrodite yang ditemukan di Pulau Milos, kini berada di Louvre, Paris. Patung Hermes oleh Praxiteles. Ditemukan di Olimpia, menunjukkan keindahan dan proporsi ideal tubuh manusia dalam seni Yunani. Keramik dan vas. Vas Atik. Vas yang dihiasi dengan gambar-gambar mitologis dan kehidupan sehari-hari, seperti amfora, krater, dan kilis. Dokumen dan tulisan. Papirus dan manuskrip. Tulisan-tulisan filsafat, puisi, dan drama dari tokoh-tokoh seperti Homeros, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Teknologi dan ilmu pengetahuan. Antikythera mechanis. Alat mekanik kuno yang dianggap sebagai komputer analog pertama di dunia, digunakan untuk memprediksi posisi astronomis dan gerhana. Sisa-sisa kota dan situs arkeologi. Kota Pompei. Meskipun lebih dikenal sebagai situs Romawi, Pompei juga menunjukkan pengaruh Yunani yang kuat dalam arsitektur dan seni. Knossos, Kreta. Situs dari peradaban Minoa, yang merupakan pendahulu dari budaya Yunani klasik. Monumen makam. Mausoleum di Halicarnassus, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, makam besar Raja Mausolus, yang menunjukkan pengaruh seni Yunani. Peninggalan kerajaan Yunani bagi kehidupan keagamaan orang Yahudi. Peradaban Yunani kuno memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk keagamaan dan budaya Yahudi. Pengaruh ini terutama terlihat selama dan setelah periode Helenistik, ketika budaya Yunani menyebar luas ke wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Berikut adalah beberapa peninggalan dan pengaruh utama kerajaan Yunani bagi kehidupan orang Yahudi seperti. Salah satu peninggalan paling signifikan adalah Septuaginta, terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Proses penerjemahan ini dimulai pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Septuaginta menjadi sangat penting bagi komunitas Yahudi yang tinggal di daerah-daerah Helenistik, di mana bahasa Yunani menjadi lingua franca. Terjemahan ini tidak hanya membantu menyebarkan teks-teks Yahudi kepada orang Yahudi berbahasa Yunani tetapi juga mempengaruhi Kristen awal karena banyak dari kutipan Alkitab dalam Perjanjian Baru berasal dari Septuaginta. Filosofi Helenistik dan pemikiran Yahud. Interaksi antara filsafat Yunani dan pemikiran Yahudi melahirkan sejumlah karya penting dan aliran pemikiran yang mencoba menggabungkan kedua tradisi ini. Salah satu tokoh utama dalam hal ini adalah Philo dari Alexandria, seorang filsuf Yahudi yang menggunakan konsep-konsep filsafat Platonis untuk menafsirkan teks-teks Alkitab Ibrani. Philo berusaha untuk menyelaraskan ajaran-ajaran Yahudi dengan filsafat Yunani, menciptakan sintesis yang memperkaya tradisi intelektual Yahudi. Arsitektur dan seni. Pengaruh Yunani juga dapat dilihat dalam arsitektur dan seni Yahudi selama periode Helenistik. Sinagoga-sinagoga yang dibangun pada masa ini seringkali menampilkan elemen-elemen arsitektur Yunani seperti kolom Dorik, Ionik, dan Korintian. Mosaik-mosaik yang ditemukan di sinagoga-sinagoga kuno juga menunjukkan pengaruh artistik Yunani, dengan penggunaan motif-motif geometris dan figuratif yang umum dalam seni Yunani. Pemikiran teologis dan apokaliptik. Pengaruh Yunani juga terlihat dalam perkembangan pemikiran teologis dan apokaliptik Yahudi. Beberapa konsep dalam literatur apokaliptik Yahudi, seperti konsep dualisme dan eskatologi, menunjukkan pengaruh dari filsafat Persia dan Yunani. Ini tercermin dalam teks-teks seperti kitab Daniel dan literatur apokaliptik lainnya yang ditulis selama periode Helenistik. Peninggalan-peninggalan kerajaan Yunani kuno tidak hanya penting sebagai artefak sejarah, tetapi juga telah mempengaruhi berbagai aspek peradaban timur dan barat termasuk seni, arsitektur, agama, filsafat, dan ilmu pengetahuannya. Warisan ini terus hidup dalam berbagai bentuk dan terus menginspirasi generasi modern sampai saat ini.